sampai pada derajat tumaninah ketika ziyadah ruknin fi'liyin. Wa minhu kama qala syekhuna ayyan haniya al jalisu ila an tuhadiya jadhatuhu ma amama rukbatayhi walau litahsili tawarrukihi aw iftirashihi al-mandhub. Sebagian perkara yang dianggap batal tersebut seperti halnya dawuhnya guru kita, jika seseorang yang duduk itu membungkukkan badannya sampai pada sampai batuknya atau keningnya mensejajari perkara-perkara yang berada di depan dengkulnya, berada pada arah depan dengkulnya, walaupun dia itu berbuat demikian untuk menghasilkan sebuah duduk tawarruk ataupun duduk iftiras yang mana kedua-duanya itu adalah sunnah. Benakne dinggu. Jadi wayah tahiyat awal baru nunggu tahiyat akhir adalah benakne dinggu. Prakteknya ngeten. Yo sing ra batal. Jadi mau tahiyat akhir karungan, tahiyat awal karungan ten lek benakne lek ngeten mboten apa. Kulo wis rada kliwat iku lho wadane kurang-kurang. Aduh ku maju ya. Nyek. Kowe tren ono ngono. Sik. Berkungkung wis tak berkungkung mosok Kok mosok nek terima kungkung aku. Lah aku ngene ora berkungkung. Aku ngene. Awake kudu ndoyong lho Mbah ning. Jadi wong obat kemajuan awake ra ndoyong ndak masalah. Ora. Tapi ketika saya kami Awake kudu ngene. Iya. Maksudnya tapi lek tapi ayan ya. lek badannya tetap tegak. Lah ya gambarannya itu ngeten gambarannya harus ada. Acara begini. Gini. Iki lek bahasa Arab ra iso iki. Bahasa Arab ra iso iki. Mergane dokrake gede. Setokan kurang bahas ale. Dadi masih udah pas berkungkung menungi. ora no. Ya tapi enggak berkungkung, kudu berkungkung. Dadi syaratnya intinya itu berkumpul. Yo nek ngono iya aku berkumpul. Berkungkung niku. Kalimatnya yo ora batal. Umpama bathuk kuwi rada menyangka. Bathukku aboh kata apa ngono. Umpama aku panggang ngene ya ora batal. Nah iya. Tapi ketika nek doyong ngene itu baru. Doyongnya jelas-jelas dengkul lho batese. Nek dengkul Jawa ya saja. Nah itu. Aku ngomong iki sing diomongne ketika lebih tadi lah bisa benakne. Nah, tapi lek ngeten iki batal nggih. Utawa kaya akhir kelaru ngeten akhirnya ngeten. Padahal itu ndak usah diubah ini Pak Kansa. Sering terjadi kemudian bedakne. Ora usah dibenakne malah aman. Duduk suka malah akhirnya. Lek sering terjadi kita ini sama kaya salah ngawasi salah kancane. Kamu ngene batal ya, batal ya. Lagi apa sih pas nata kalau Mboten usah kok salate. Dadak elek-elek urusane dhewe-dhewe. sajane Pak. Iki kan mau benane tawaru karo istiros. Nggih. Tapi umpamane arep ngadeg tahiyat awal sira. Biasane kan rada Lho lek niku mboten napa-napa. Niku mboten napa sing ora oleh niku pindah tawaruk nang iftiras utawa iftiras lek aja pun jenengan golekne. Niku lek napa enten gambarannya lek kaya kata ya ngeten. Terus akhirnya ora oleh ngene. Mboten enten gambarane. Lho niki pergerakan akan bujur masa ya ngene. Ngeten nggih. Nuwun sewu niki ketika nanti hanya ada pergerakan saja tanpa ada postur
ziyadah, maka itu tidak batal. Jadi ketentuan batalnya ziyadatul ruknin itu ketika ada qasdu. Nggih. Iya. Masa Wong yo grehe jenenge kostum. Boten. Mosok Lho, enten ada ya ziyadah. kan ngono kan sing batal niku. Lah nggih ngeten iki ibaratnya nggih, wa minhu qauluhu wa minhu ay minal mubtil wa qauluhu. Hilaf. Oh, gila. lah ilaf siji kasus Mbak. Nggih. Ilaf itu ini perkara yang rumit. Jadi bukan kosdu itu dengan gerakan ini wongi mesti kosdu. Ngeten lho, kula waris sendirian nggih. Ini kosdu iki mengajak gerakan atau mengajak menambah rukun itu harus berbeda. Ngeten. Ayan kia al-akhiri khalafa aramli gimana? Wa ghairuhu fi qawli hadzal nikah mubtilan kama fil qurdi wa nasa ibaratuhu ra'aitu fi fatawal jamal aramli la taqul salatuhu bidzalika ila in qasada bi ziyadatar ruku intaha. Jadi enggak bat. Kalau menurut pendapat Imam Romli itu tidak membatalkan gerakan tersebut kecuali dia itu memang sengaja menambah. Nggih. Tapi lek menurut Mu'in batal. Nggih. Termasuk contoh Imam Romli niku dhek mergo melindungi ada gerakan ular di kitab niku contohnya. Oh, Dan jadi termasuk napa karena itu wis daruri wis gak iso. Iya. Nah, ini alasannya temingke di anal mubtilah la yutafaru lil mamdud. Karena apa? Perkara yang membatalkan itu tidak diampuni disebabkan meraih kesunahan. Jadi nek gara-gara pengen lungguhe sampurna ben sunah, ben oleh kesunahane lungguh yang tepat pada waktu dia itu melakukan. Tahiyat awal berarti iftiras, tahiyat akhir tawarruk. Maka ketika dia merubah itu kondisinya seperti itu menurut kitab Fathul Mu'in data. Hanya pakaiannya enggak sama. Pakaiannya enggak sama. Baik celana jin, tapi gawe sarung duduk tahiyat akhir itu wis beda. Nggih. Niku kira delok posture wong ibarat. Nggih. Masuk ya. Enggak wetenge sing Nggih. Saya langsung. Nah, itu wangel dia. Nggih. Lah nggih, lek ngangkat sarung barang niku kan kostume kan mboten napa mboten Mbak. Napa sing sebabnya batal? Ya ora kosdu, wong ora ngoso. Sejene ngono niku mboten batal. Kostum ngangkat kuwi. Ngangkat niki kan ora nambahi rukun. Beda lek nyambut to lek niku diarani nambahi rukun. Karena iki termasuk rukuke wong sing salat karo Lungguh. apa diarani rukun. Karena dianggap sebagai rukun. Nambahi rukun kula jenengan. Lek nyincing misal kan ora. Nyincing sarung kan ora nek gerakan salat iki rukune sing nyincing sarung ora nek. Justru malah kadang-kadang disunahkan apa itu ketika sorbannya atau kopiahnya itu lepas itu disunahkan untuk mengembalikannya asalkan jangan ada gerakan yang enek. Ora oleh kalau gawe kopiah iki haram, bantah. Pemene karo jahit. Jadi ngene nggih, sahabat biae, kenapa kok mau dibedanya karo nyincing sarung karo nyincing Mboten sunah. kok ora padha karo gerakan seperti ini ketika merubah gini karena begini ini kok tapi kan rukun sholat sama saja ketika kita sholat melakukan perubahan duduk dengan begini maka kita nambahi rukun Malah kleru. wong wis sujud rukun betul lho tapi lek nyincing iki ora nek Enggak. Kenapa Mas ini sholat kok enek maka tidak dikatakan menambahi enggak luwih apik. enten sahabat ya Bun, salah sini bun. Wa yuktafaru al-qu'udu al-yasiru bi qadri jalsatil istirahah qabla sujudi wa ba'da sajdati tilawah wa ba'da salami imami masbukin fi ghairi mahalli tasyahhudihi. Diampuni atau tidak dianggap batal ketika seseorang itu duduk sebentar dengan perkiraan
duduk istirahat, sebelum sujud dan setelah sujud tilawah, dan setelah salamnya imamnya makmum masbuk. Jadi kasusnya ini berarti makmum ketika seseorang itu sudah menjadi makmum masbuk fi ghairi mahalli tasyahhudihi, di selain tempat tasyahudnya makmum tersebut. Mergo wong niku tasyahud niku enek kaitane terpaksa gara-gara dadi makmum. Lah nggih, sito. Dadi gara-gara dadi makmum wayahe ora tasyahud malah tasyahud. Itu perbandingan kayak sindir wau. Lah nggih. Kenapa kok lek rukuk itu lek koyo rukuk itu membatalkan? Karena rukuk itu tidak dimakhud apa tidak di apa? Nggih. Biasanya ya dikongkon atau disunahnya lagi. Nggih. Selain rukuk yang fardu itu. Nggih. Itu lek kali duduk-duduk ini kan memang ada tempatnya. Dan dia niatnya mutabaah memang diperlukan, karena mutabaah malah jamaah ya ora, sholatnya ora sah. Terus niki jadi yang besok kaitannya kalian perlu istirahat. Kalau diparingi pertanyaan tapi kalau ibu sakit jawab, makanya kalau yang harus dilakukan ini majelis. Ketika seseorang itu melakukan sholat sendiri ataupun berjamaah, ada kalanya seseorang itu untuk masuk ke rakaat kedua atau masuk ke rakaat keempat itu sebelum berdiri dia duduk istirahat dulu baru berdiri. Terus ada lagi seseorang itu tidak melalui duduk istirahat, akan tetapi langsung berdiri. Pertanyaannya, perbandingan daripada kedua perbuatan itu, apakah ada kriterianya dalam artian lek wong lemu yo ning dhisik lek terus, lek wong sing enom mau terus, tapi lek sing tuwa ning dhisik. Ini kan kula perlu pengetahuan yang dengan studi. Udah sebelum itu sekali. Jadi kalau jawabnya itu dibagi umum, orang kudu lemu terus sunah duduk istirahat, sepuluh orang atau lemu sunah bablas, sepuluh. Jadi itu sunah yang umum. Terus tidak terkait dengan pada kondisi seseorang, karena ketika kondisi seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu, itu sudah ada kadar daruratnya. Karena duduk istirahat itu sendiri juga sunnah. Makanya gambaran yang mriki wau kenapa? Kula jenengan salat maghrib tahiyat ping 4 itu agak sah. Mergo niku mboten ziyadatul ruknin fi'liyan maka. Mergo napa gara-gara dadi makmum. Lah piye imam wayah tahiyat awal, ade Allahu Akbar langsung nyusul tahiyat awal. Mari ngono wayah imam tahiyat akhir ade baru tahiyat akhir. Mari ngono lagi tahiyat awal dhewe, bar tahiyat akhir awake dhewe. Maka menjadi 4 tasyahud. Tapi kan ada perintah. Karena apa kata Sayyidina Ali bin ada perintah bahwasanya mutabaah itu hukumnya wajib. Karena menselisih rukun fi'li itu mukhalafah fahisah yang bisa membatalkan sholat ketika dia menjadi makmum. Betul. Di panjenengan kalau niku pilih duduk istirahat itu termasuk sunnah. Apakah seseorang yang melakukan tanpa duduk istirahat langsung berdiri itu bukan termasuk sunnah? Sunnah sing rukun maksudnya. Soalnya sunnah itu gimana lampai Kanjeng Nabi siji sunnah hukum. Itu maksudnya. Hukumnya sunat apa? Mboten nglampahi sunnah duduk istirahat, ngoten to. Ada maksudnya benar kan? Kan dua hal yang dilakukan itu sama-sama tidak melanggar daripada syariat dari sisi sholat. Berarti dia tidak menjalankan pada waktu itu tidak melakukan sunnah sujud duduk istirahat. Ngoten to. Lagi dulu tanya, apakah mereka yang langsung berdiri itu tidak melakukan duduk sunnah duduk istirahat? Ya jelas, enggak lakoni jelas. Bahkan ngeten nggih, perbedaan umpama imam tempat duduk istirahat. Imam bablas, makmum duduk istirahat. Iku ya oleh. Utawa imame duduk istirahat, makmume bablas. Iku ya oleh. Iku ya banget.
imam. Ustaz Lek ramen-ramen ini rapopo. berarti ngenteni imam benuk sunai sampurna mutabae sampurna. Berarti imam ketika duduk istirahat kita jangan budal ngadeg sih, betul nggak? Ngeprank nih, Mas. Jadi perselisihan itu tidak dianggap lek lakoni duduk istirahat berarti lakoni sunnah. Lek boten apa. Sehingga mukhalafah, walaupun mukhalafah itu perbedaan antara imam dan makmum di dalam duduk istirahat itu sama sekali tidak dibahas. Enggak Terserah imamnya duduk istirahat, duduknya kan makmum lek mutabah kan duduk istirahat. Tapi di sini karena sunnahnya ini tidak sunnah yang nopo istilahnya yang mendekati muakkad, maka di situ tidak apa-apa, tidak menjadi perselisihan. Kecuali kunut beda. Betul loh. Tapi lek duduk istirahat itu pun bedanya duduk sunnah muakkad dulu kalian. Iku mengke mboten iso ngoten. Mulai makmum salah cedek ini kan duduk istirahat mungkin ora lakoni sunnah ini. Ya itu maksudnya. Nah itu maksudnya ya. Saya memang biar orang yakin bahwa itu tidak wajib. Jadi tidak melakukan sunnah itu terkadang yang penting, betul kan? Bon, salah juga. Pak, niki Pak. Jadi ketika tadi salah satu yang apa itu duduknya makmum masbuk, okay. Setelah salamnya imam itu kan juga diperbolehkan. Nah, yang mana itu padahal itu bukan tempat tasahudnya. Ketika makmum mabuk itu nanti kan otomatis dia itu mengikuti duduknya imam, pada duduknya imam adalah tasahudnya imam lah. Sedangkan itu bukan tempat tasahudnya makmum masbuk gitu. Bisa saja tasawufnya Mas. Ya, terus Ketika seperti itu, apakah apa yang dilakukan apakah makmum masbuk itu dituntut tasawuf padahal itu bukan? buat untuk sunnah. Lek ngaji bidayah mungkin mari. Lalu ngaji mu'in ya wajar ya itu bukan tempat tasawufnya. Dia aja nggak usah tasawuf, nggak apa-apa. Tapi tidak ada artinya sholat itu dengan diam. Tidak ada waktu-waktu di mana seseorang itu diam. Dan saya maca surat itu sunnah mboten. Maca surat itu di rakaat ketiga keempat sunnah mboten. Masalahnya tasyahud itu kan adalah salah satu dari rukun. Nah, ketika tasyahud apa? Tasyahud apa? ojo ngomong apa-apa sih, lah iki mengikuti imam otomatis tasyahud akhir. Iya. Saya tahu digenahne. Saya kok bahas iki bukan membahas sholatnya imam soalnya. Loh, saya dibahas sholatnya makmum. nah makanya itu ketika nanti itu adalah bukan alasan bahwasanya itu bukan tempatnya tasyahud, terus Kudu nyapon. aku nyapong. Soalnya ya lek wis pagi ndang ngadeg mulai kok akbar salam. Maksudnya meneng ya lho. Sempat mau copot lho. Kan mau copot. Padahal itu itu lho. Kula jenengan mungkin topiknya ini kan enggak enak dinese ya itu mau coba. Padahal kan ada kesunahan untuk ketika imam tasyahud akhir maka kita sunnah mengikuti tasyahud akhir. Ketika kita tidak pada posisi tasyahud awal kita. Tapi ketika pada posisi tasyahud awal kita sedang imam tasyahud akhir maka kita mendahulukan tasyahud yang kita pentingkan adalah tasyahud awal kita karena status kita sedang tasyahud awal. Tapi ketika kita tidak sedang dalam waktu tasyahud maka bacaannya tetap karena kita duduknya itu mutabaah imam maka tasyahudnya juga mengikuti tasyahud imam, tidak salamnya imam. Nggih. Kula Nggih no, Mboten sing dibahas iki mesti sing maksud lenggang ngeten. Jadi lek enek wong masbuk dia pada umpamanya pada rakaat pertama. Rakaat pertama dia ikut tasahud. Otomatis kan duduk. Nah, ketika imam sudah salam, kita tidak boleh lama duduk. Oleh gunis diri mungkin. Kau salam kok tambah nunggu ae. Mergo maca nutupne macane tasahud
malah batal sholatnya. Gitu. Tapi tak salam loh. Makanya sing dikontennya ya kamu kan ngatok ora mung bar salam. Dadi lek bar salam imam wis salam kuwi lek duduk ngene tasbih makmum masbuk kuwi kondang ngadeg. Ora oleh nutukne melok-melok maca kae malahan. Niku. Salam tapi salam. Cuma nek durung salam. Setelah salam, makane kok lho ngeten lho, kan mboten bareng jenengan. Setelah salam. Setelah jadi itu Sebelum salam. Setelah salam. Makanya Setelah imam salam. Umpama ketika niki sadurunge salam, lek sadurunge salam. bila masalah. Jenenge munabaah kok. Mak sing kok bahas malah sing enggak penting. Sing penting malah dari imam salam gek kowe iki ning rakaat pertama apa yo nutukne maca muter-muter imam apa ndang ngadeg kuwi malah kudu kondang ngadeg. Padahal tasawuf akhir itu hanya mayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wis tasawuf akhir. Ora usah sama suretan, ora usah ya apa-apa. Lah aku gambare sak dungane pisan balik. Asyhadu alla barang no. Ning sunah salam imam yang panjenengan maksud tadi berkaitan dengan makmum itu apakah makmum segera berdiri itu menunggu salam yang kedua atau yang pertama langsung Taslimat iki dua salamnya imam. Dua, baik pertama dua. Ya, maksudnya gini, kan gini loh, kan Itu pun ya ada khilaf ya. kan gini. Pokok pertama dili maka khilaf. Itu kilap kok kalap tuh. Enggak boleh kilap kayak. Bener, yang saya komentarkan yang ini malah kendani ini biasa nih. Jadi upo iki contohnya enek makmum masbuk pada rakaat pertama. Rakaat pertama kan nggak ada tasawuf ya. Nah karena dia ikut imam harus karena nggak mufaraqah ya. Karena ikut imam harus ikut tahiyat. Nah keadaan imam terakhir. Lewis imam ke salam awake dhewe apa oleh minggu rodok suwi. Oh, enggak oleh. Enggak boleh kudu terus masalah Terus opo oleh linggo dhilik? Oh. Kopi tasbih mabuk kopi. Pas tasahute makmum, pamane rakaat kedua. Nek makmum wis rakaat kedua, imam salam itu memang tempat tasawufnya. Makmum masbuk itu enggak masalah cukup sampai mari enggak masalah tahiyate model tahiyat. Tapi sing awal nang kuwi sing dimasalah sing itu. Lah niki nek nek nggih kudu iku wau mboten masalah. Istirahat pun. Jadi kudu enak perkara sing ada hubungannya dengan inti dari sholat itu sendiri, ada perintah apa tidak. Ketika nggak ada perintah, berarti ya sak tutuke salame imam dan ngadeg. Mergo niku tutup mahalul tasyahud. Pun salah pun. Amma wuku ziyadah sahwan aw jahlan mudhira bihi fala yadurru ka ziyadati sunnatin ahli raf'il yadaini fi ghairi mahallihi aw ruknin qawliyyin kal fatihati aw fi'liyyin lil mutaba'ati ka an raka'a aw sajada qabla imamihi summa hada ilaihi. Adapun menjatuhkan tambahan dikarenakan lari, menjatuhkan sebuah tambahan dari gerakan tersebut lupa atau bodoh yang memang di situ dianggap udzur oleh syar'i, maka tidak membatalkan. Seperti halnya menambahi sunnah mengangkat tangan. Jadi imamnya mengangkat tangan, dia mengangkat tangan wayang mahallu Qiyam. mahallu qiyam. Loh, iya. Mahal qiyam ngani tasyahud ki sunah apa? Oh, menambah contohnya sujud tidak angkat tangan. Terjadi penambahan loh ya bahasanya. Nah, iya. Menjatuhkan penambahan, Ngani, Pak. menjadikan apa terjadi penambahan dikarenakan lupa atau bodoh, maka tidak membatalkan. Tidak masalah. Oke, seperti halnya mengangkat tangan di tempat selain
Oke, ini di suatu tempat selain mengangkat tangan atau menambah rukun fi'li seperti halnya Fatihah. Oli seperti halnya bacaan Fatihah atau menambah rukun fi'li seperti halnya dikarenakan dia mengikuti imam. Contohnya dia rukuk atau sujud sebelum imamnya, kemudian dia kembali mutaba'ah balik. Kembali akhirnya sujudnya ping 3 ngono lho. Contohnya niku kembali piye? Niku enggak masalah. Oh, enggak masalah. Jadi awake dhewe sujud ping 3 niku asline batal. Berhubung awake dhewe mutaba'ah. Oh, nggih. Rono imame ping 3. Nggih. Imame ping 3 mergo lali ya. Lali. Ya awake dhewe kok soda bakal ora manut. Dadi awake dhewe masih imame ping 3. Loh, kok malah imame iki? Aku ngomongnya makmum lho, ora ngomongnya imam iki. Lah iki sujudnya krono apa, Bang? Disi. Oh, oke. Kita gambarannya dia nyangka bahwa imamnya wis rukuk. Wis nggih rukuk Terus dia udah rukuk, akhirnya belum rukuk kayak nggak balik. Ketika balik ini terus akhirnya ketika makmum rukuk akhirnya ikut imam rukuk akhirnya ikut rukuk, maka dia rukuk 2 kali kan. Tapi yang pertama tadi dikarenakan dia raro. imam rukuk tambah kaya rukuk. Mergo enek waswis. Contohnya sing Jawa enek swara Allahu Akbar nek loro rukuk ora tibake imame urung. Salate balapan. Kuwi enggak batal. Mboten batal. Pun wa tabtulu bi iqadin aw dhanni fardin muayyanin min furudiha naflan li ta'alahu bihi. Dan batal hukumnya meyakini atau menyangka sebuah kefarduan yang fardu itu fardu ain dari beberapa fardunya sholat dianggap atau diyakini dengan sunnah dikarenakan dia memain-mainkan talahuk itu apa? Bermain-main dengan waya ora usah mikir kuwi malah apa-apa. Dadi salat ora usah mikir kuwi wajibnya sing anu malah mikir niku Melakukan sesuatu yang tidak semestinya. tidak semestinya. Jadi waya rukuk karena rukuk sunah, padahal ora usah nyapo-apa itu. Ora usah ngono-ngono padahal dia melakukan rukuk juga. Maka itu membatalkan sholat. Lain takut dah alami naflan min afalil hafadzah. Tidak batal hukumnya jika yang mengiktikoti itu atau meyakini hal tersebut itu adalah orang yang awam. Oh, beda Pak iki. Sing dhuwur mau itu meyakini fardu dengan sunnah. Lah, terus tidak membatalkan jika seorang yang awam itu meyakini sesuatu yang sunnah dari beberapa perkara-perkaranya, dari beberapa tindakan sholat itu dianggap sebagai fardu. Awalima an-nafiha fardun wa naflan walam yumayyiz bainahuma, atau dia tahu bahwa ada fardu ada sunnah dan dia tidak membedakan sama sekali. Wis ora apa-apa, sing penting pokok dilakoni. Ora main-main pikirane. Kabeh dilakoni ora ngati piye-piye, itu juga tidak batal. Wala qasda fardin muayyanan an-nafliyah, dan tidak batal hukumnya menyengaja sebuah menyengaja dianggap sebuah fardu ain, sesuatu hal yang sunnah. yo perkara sunnah asline, tapi terus DM yakini bahwasanya itu adalah fardu. Maka enggak apa-apa. Nek sing bahaya kan meyakini fardu sebagai sunnah, iki sing bahaya. Maksudnya bahaya itu. Batal. Salatnya batal loh. Bahaya ki anu Bahaya ta. bahaya ki apa nek ngarani horor. Kita ada dalam grup ini. Malah ini takoda anal kullah fardun, dan tidak membatalkan juga jika seseorang itu meyakini semua apa yang ada di sholat itu semua fardu. Tapi ketika meyakini ini konsepnya berarti ketika dia tidak melakukan kan akhirnya batal bakal. Iya. Lagi
Contohnya kunut itu fardu. Lah akhirnya nak kunut kan ya akhirnya nggak tahu karena dia meyakini kunut itu fardu. Orang tuh mau sholat isya, ngerti lo? Sabi jawab. Ini sengaja terjadilah ya. Salatnya jadilah. Kalau mau yakini ini pun ngerti. Ngerti ya tapi iki ngami. Wong ora ngerti wong umum. Ya ora ngerti, Pak. Iya. Enggak ngerti lah iki. Oh, ternyata iki Sunah sunah apa? Maca surat ku diberdokne. Sepakat jengkas. Tambihun. Tambahan. Bukan soleh. NB Pilih aja. kan NB. Saya iso ada aspirasinya Mbak Sari ini kurang. Paminal mubtili aidan hadasun walau bila qasdin. Yang termasuk perkara yang membatalkan lagi adalah hadas walaupun hadas itu tidak disengaja. Kepentut tengah batal. Lek kepencut. Wattisal najzat wala yufanahu illa indawa'ahu halan. Kemudian sampainya najis pada dirinya atau pada pakaiannya, pokok pada diri musolli tersebut yang najis itu tidak dimakfu kecuali jika najis itu langsung Tolak. betul dihilangkan. Dikipatnya ya boy ya. Ya ditolak. Dilemparkan. Nggak dihilangkan kok tetap hilangin. Bombang. Batal Dengan surat lagi Ditolak. setelah segera tidak lanjuti. kita bilang lah, aku sakit ada lah bahasa. Ditepis. Nah, ditepis, jalan bener. Ditepis itu ceblok. Oke. Ditepis si orang anu. Terus sampai teko. Oh, aku jotos. Segera dilimpahkan. Maksudnya menepis itu. Iki najisnya wis nempel. Ya kaya lek dibutan ya biasanya kan ditepis loh. Jadi wis nempel kan. Yus, intine tiang rek adoh kok awake ngono mawon wis. Bahasane terserah bahasane ditepis ditono apa gimana terserah. Enggak, karena ini lek gur muni menghilangkan, kok iso dijikuk barangnya menghilangkan. Dile. Sedangkan lek ngangge tangan dijikuk ini gak kena. Iya. Makanya ini kata-katane, kata-katane. Cendiki ngoten. Dadi nek kono lek gur pokoke dilangi tok, dilangi ki nek carane normal. Kan padha wae to. Garek bilang piye. Enggak, maksudnya lek di kan gak oleh to di tangan kan gak oleh dijikuk. Kok tidak telat berarti ada dulu. Kamu melihat ini. Oke. Cara menghilangkan dengan memegang nggak iso. Bon. Mangkisyafu auratin ila inkasyabaha bikun fasatara halal. Kemudian juga terbukanya aurat. Kecuali jika yang membuka aurat tersebut angin, kemudian dia bersegera untuk menutupinya. Lek sarung melok roro anjlok ya kan dijupuk dan balekne. Apa? Lah nek mibur iki jangan lihat iki. Sarung mibur iki mau disak semuanya apa ora? Loh, ngan banter mibur seret itu nggih. Yo tak dibalekne lek mibur sak wonge lho kira kok. Enggak, berarti ya untuk telaten Syaratnya pas nek tingkat bah iki. Oke. Makanya mibur sepisan, berarti kan yo langsung dicek-cek lenten mau sedangkan ora wajib ya. Orang kok bener lah kayak aku salah karo ngene. Ya ora iso. Niku ya tetap akhirnya terkena dalil yang lain nanti muktilat yang lain. Watar rukunin amdan kemudian meninggalkan satu rukun walaupun satu rukun saja dengan sengaja. Wasyakun fi niyati tahrumi aw syartin laha ma'amudi rukunin qawliyin aw fi'liyin aw tuli zamanin. Kemudian ragu di dalam niat ketika takbiratul ihram atau syarat dari niat tersebut. Sedangkan seiring itu juga akhirnya terlampauinya rukun yang lain, rukun qauli atau fi'li atau yang lama masanya. Masanya juga Pak muruf banget. Syarat niat contohnya kalau gambaran kan. Contohnya ketika kalau dengan usolli al-maghrib maka itu tidak
syaratnya belum terpenuhi karena belum ada kefarduannya. Contohnya cacate syaratnya niat kan sewajib niku takyinul fardhi, terus takyin jenenge salat, terus usoline, kosdune, terus ketika makmum menjadi takyinnya tambah makmuman. 4 ini yang wajib ketika menjadi makmum. Ketika sholat sendiri maka hanya 3 saja ini yang wajib. Mustaqbilan kiblati pokok madhep kiblat nang rasa atine rasa napa nyemojo madhep kiblat niku wis diarani niku mboten wajib, mboten wajib atine sampai takyin teng mriku. Rakaat mboten wajib takyin. Nggih. Niku jenenge takone kuwi. Munfarid dan imam, Pak. Jadi mungkin ini kan untuk jantung putri. Maksud itu nggak permasalahan ketika buka di bawah. Buka aurat ya, Pak. Seringkali ada penjelasan kaitannya dengan rukuh yang berdotan. Nah, rukuh berdotan. Nah, rukuh berdotan itu kenapa banyak mubalik yang sifatnya itu melarang untuk menggunakannya dengan alasan terbuka. Jadi begini kalau ingin banget bos sebetulnya terbuka dari sisi yang bisa termasuk membatalkan sholat itu seperti apa yang berkaitan dengan ruku yang dipakai oleh ibu-ibu atau perempuan yang berkaitan dengan ruku berdotan. Mboten kabeh kaya ruku batal lho kaya wong ngene dulu kayak kelambiran. Ah, nggih. Itu tindakan tugasnya Allah itu yang tidak dianggap batal itu ketika rahum itu nanti ya dari atas. Gini loh, gini loh. Ketika diangkat gini, kan di bawah ke pedotan ini tangannya yang besar diangkat gini lah. Di sini ada ngorot yang kelihatan. Itu atau pas ruko, kadang-kadang pas ruko gitu, terus lek pedotan nembeh lah, itu kok di delok karo belakang, itu toro itu. Nah, itu sih ditakutkan ketika karena enggak maksudnya tidak memakai baju. Orang kanggo jeroan. Tapi yang waduh mawon kok. Loh, niki pokoke didelok pokok ketok kok batal Pak Joko. Enten umpama lek didelok. Tapi yang terbanyak itu kasusnya bukan karena itu. Karena ruko pedotan biasanya juga sujud. Jadi kalau sajadahe ra ambune enak, ruku sing ambune enak akhirnya ruku sing sujud. Itu salah satunya ngoten. Maka ketika ruku dilembek niki kan mboten sah. Nggih. Sujudnya enggak dia ikut bergerak dengan yang musolli. Yang terbanyak itu. Selain itu merupakan aslinya kalau kita wajib menutup aurat itu dari arah atas kemudian sambil kanan kiri dan depan belakang. Yang paling bawah enggak. Hanya saja niku kan baru berdasarkan hasil wanita pengusar barang. Usar barang lho. Sikile kayak sampai sujud kita sikile batal. Kita semuanya. Terus kemudian niku riyen lak mboten tahun 2007 2005 Basul Masalah antar Pondok Putri Jawa Timur niku memutuskan untuk rukuh pedotan niku belum dianggap sah karena apa? Ketika dalam keadaan rukuh niku ngambil niku lho. Niku walaupun sekolah dipandang dari bawah niku adalah pandangan dari samping. Ya. Sehingga imbasnya ngoten niku seandainya niku dilihat ngoten ketawis niku anggap membatalkan sholat. Itu untuk lebih berhati-hatinya karena apa? Biasanya kan kadang-kadang yang betul mesti